Hai, balik lagi sama Astrid. Karena kemarin pembahasan Google Spreadsheet-nya belum selesai, kita akan lanjut bahas lagi ya di part kali ini. Oke, gimana caranya kita mau ngubah bentuk dan ukuran font? Kalau misalkan kalian perhatiin, di sini semua fontnya udah ditentuin dari sananya ya kan. Jadi kalau kita lihat fontnya sama semua. Kalau misalkan mau kita ubah gimana dong? Caranya gampang. Pertama kita pilih aja dulu tempat yang mau kita ubah fontnya. Misalnya aku mau ngubahnya yang nomornya aja nih gitu. Aku blok nomornya. Terus kita ke sini. Bagian font. Kalau kalian klik, kalian akan lihat di situ ada daftar isinya nama-nama font dan tampilannya kalau kalian pilih. Jadi misalnya aku pilih yang Comforta nih. Ya udah dia akan muncul seperti tampilannya tadi gitu. Terus untuk ukurannya gimana? Kadang-kadang kan kita mungkin merasa fontnya kekecilan nih, bacanya agak susah gitu. Ya udah kita bisa ganti juga ukurannya di sebelahnya nih. Di sebelahnya kita bisa tambahin atau dikurangin ukurannya. Atau kalau misalkan kita mau, sekarang kan kita lihat font size-nya 10. Nah, kalau misalkan kita kira-kira nih, aku mau 2 kali lipatnya ya, udah kita tulis aja jadi 20, terus kita enter. Udah dia akan menyesuaikan fontnya sama ukuran yang kita tulis. Selanjutnya kita akan bahas gimana cara ubah style dari teks. Mungkin kita butuh itu ditebelin atau dimiringin atau ada garis bawahnya. Caranya gampang. Ini aku ubah lagi fontnya balik ke 10 dan kita pakai font yang default ya. Nah, kalau misalkan kita mau ubah dia jadi lebih tebal, kita bisa pilih sel yang mau kita ubah. Terus klik icon yang huruf B ini. Nah, jadi dia akan langsung nebelin teksnya. Kalau misalkan kita mau miringin, kita juga sama, pilih selnya mana yang kita mau miringin. Terus ada icon huruf I miring ini. Nah, ini kita klik aja. Nanti dia langsung jadi miring. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe YouTube Generation Girl dan aktifkan notifikasinya ya. Next, kita mau bahas gimana caranya ngubah warna dari teks. Oke, ini penting banget nih buat kalian yang anaknya estetika banget. Kalian gak mau tabelnya biasa-biasa aja, atau mungkin biar lebih gampang dibaca mau kalian kasih warna. Caranya gini, kita pilih sel yang mau kita ubah warnanya. Terus kita lihat, ini ada gambar ember tumpah nih di sini. Kita klik. Nah, di sini udah ada pilihan-pilihan warnanya. Jadi kita bisa klik salah satu pilihan warnanya. Lalu langsung dia akan berubah jadi pilihan warna yang udah kita pilih. Sekarang kita udah punya tabel yang warna background dan warna teksnya sudah berubah. Tapi jadinya batasan antara tabelnya nggak kelihatan nih. Gimana caranya kita bisa ubah warna batasan dari tabelnya? Nah, batasan dari tabel tuh biasa disebut border table. Cara mengubahnya gampang banget. Kita blok lagi sel yang mau kita ubah. Terus kita klik di sini borders. Nah, di sini kita bisa pilih warnanya. Misalnya kita maunya warna putih gitu. Tapi dia nggak akan langsung muncul karena kita belum ngasih tahu kita mau tambahin bordernya yang di sebelah mana. Kalau kalian perhatiin icon-icon ini, dia akan ngasih tahu border mana yang akan berubah. Nah, kalau misalkan kita mau kasih semuanya, pilih aja yang ini. Nah, ini langsung deh border kita berubah jadi warna putih. Gitu dia caranya untuk ngubah warna border. Gampang kan? Next, kita akan bahas gimana caranya kita bikin teksnya rata. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, nomornya sama namanya perataannya kan beda. Nomornya ratanya di kanan, namanya ratanya di sebelah kiri nih gitu. Gimana caranya kalau kita mau ganti? Caranya gampang, misalnya ini kita ubah lebarnya dulu. Oke. Nah, ini kita blok aja nih nomornya.
misalnya kita pengen nomornya jadi di tengah gitu ya. Setelah kita blok nomornya, kita klik di sini ada horizontal align. Terus kita pilih yang center. Nah, ini kalau misalkan kalian mau perataannya ada di tengah. Kalau misalkan mau ke kiri atau mau ke kanan, juga semua menunya ada di tempat yang sama gitu. Itulah cara ganti perataan teks atau text alignment. Selanjutnya kita akan bahas soal formatting. Jadi kalau misalkan kalian lagi nulis data terkait tanggal, waktu, mata uang, itu kan bisa aja sebenarnya kita nulis manual gitu ya, kayak 100.000 rupiah gitu, tapi sebenarnya ada nih caranya di spreadsheet yang bikin kita nggak usah nulis ulang dari awal, gampang banget. Pertama misalnya kita tulis dulu nih datanya, misalnya ini tanggal lahir gitu ya, tanggal lahir. Oke. Terus kita tulis tanggalnya, misalnya tanggal 3 tanggal 1 Januari 2002. Nah, misalnya ini kita copy paste aja. Oke. Gimana caranya kalau kita pengen ubah penulisan tanggal ini jadi sesuatu yang lain? Kita harus ubah manual kan? Nah, supaya nggak kayak gitu, kita bisa pakai formatting yang ada di Google Spreadsheet. Caranya kita bisa nge-type tanggalnya dengan format yang kayak gini, 01/01/2002 gitu ya. Nah, di sini dia langsung akan ngedetect itu sebagai tanggal. Terus kita bisa klik di menu format, number, ke date. Oke, nah kalau misalkan kalian perhatiin, kalau kalian scroll ke bawah sini, ini juga ada pilihan langsung September 26, 2008 atau bulannya doang gitu. Nah, kita misalnya mau pakai yang tanggal, kita bisa pilih aja date gitu. Kalau misalkan kita mau dia dipakai di semua kolom, gampang, tinggal kita copy aja. Klik kanan, copy, terus kalian blok ke kolom-kolom lainnya. Klik kiri yang paste spatial. Nah, kalian bisa pilih yang format only. Jadi dia nggak akan ngeganti data kalian. Nah, ini dia nggak keganti karena dia nggak ngedetect sebagai tanggal kan. Tapi kalau misalkan kita ganti misalnya jadi 2/03/04/1999. Nah, dia otomatis akan langsung ngikutin format dari yang kita sebelumnya gitu. Itu caranya buat pakai format tanggal. Kalau misalkan pakai format mata uang gimana? Nggak beda jauh, caranya sama. Misalnya di sini kita tambahin uang saku gitu ya. Uang saku. Oke, maaf guys, aku sering typo nih. Nah, kita tulisnya santai aja. Tulisnya misalnya 5.000 gitu. Ini kan belum kita tulis rupiah atau apa gitu ya. Nah, ini kita klik aja di format, terus pilih yang number. Di sini tuh langsung ada pilihannya currency. Nah, tapi kan currency-nya bukan yang kita pakai nih. Jadi kita bisa pilih di bawah ada custom currency. Kita klik aja. Terus pilih nih, kebetulan banget paling atas Indonesian rupiah. Kita pilih, kita klik apply. Nah, dia langsung ada tulisan Rp 5.000 gitu. Nah, ini nggak usah kita tulis manual jadinya. Ini caranya supaya currency kalian diformat sama spreadsheet gitu. Selanjutnya kita akan bahas soal file sharing. File sharing itu apa? Sesuai namanya, itu buat kita share atau bagi-bagi file kita. Buat apa sih filenya dibagi-bagi? Jadi kalau misalkan kita kerjainnya nggak sendirian, orang lain juga bisa langsung edit spreadsheet ini di tempat yang sama kayak kita. Jadi kita tahu mereka edit apa dan kita tahu. Oke, caranya gimana? Caranya di halaman spreadsheet ini, perhatiin di sebelah kanan atas dekat profile picture kalian itu ada tombol share. Klik aja tombol share-nya.
Biasanya kalau misalkan kalian baru bikin dan kalian gak ganti-ganti, itu akan private untuk kalian doang. Nah, kalian bisa ganti dengan cara ganti yang di restricted ini. Kalau misalkan dibikin gembok atau restricted, berarti yang bisa buka cuma orang-orang yang ada di daftar ini. Gimana cara nambahin daftarnya? Kalian bisa add emailnya di sini. Misalnya aku mau tambahin di sini nih, sebagai apa? Sebagai editor, apakah dia ngeliat doang, viewer, apakah dia bisa komentar, atau dia bisa ganti-ganti ini editor. Misalnya aku mau dia bisa ganti-ganti. Udah deh, aku tinggal send aja. Nanti orang yang aku ketik emailnya di situ akan dapat email soal file ini. Kalau misalkan kita lihat di share-nya, nah orangnya udah ditambah nih di sini. Jadi sekarang dia udah bisa edit-edit. Kalau misalnya kalian butuh filenya bisa diakses sama publik, tapi publiknya nggak boleh ganti-ganti, kalian bisa ganti di general access. Dari restricted, kalian ganti ke anyone with the link. Nah, terus pastiin di sininya viewer atau komentar atau editor. Karena tadi aku mau semua orang cuma bisa lihat, maka aku bikin akses role-nya di viewer atau lihat aja gitu. Nah, kalau udah, kita bisa klik done. Atau kalau misalkan kita mau supaya publik ini bisa ngakses dari link gitu kan. Linknya dari mana dong? Ini kita bisa copy aja linknya. Jadi link yang kita copy ini, kita klik. Ini adalah link untuk orang lain akses file spreadsheet kita. Jadi sekarang udah ada di clipboard kita. Kalau misalkan kita tekan paste di WhatsApp atau di notes atau dimanapun, itu bakal dapet link dari spreadsheet ini. Gitu deh. Yeay, selamat, pembahasan di episode kali ini sudah selesai. Habis ini bahas apa lagi ya? Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kepo soal fitur atau aplikasi tertentu, komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube-nya Generation Girl. Juga follow kita di Instagram @generationgirl.id. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.